wabarakatuh. Ibtigha madatillah rahmatihi wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. حضرة المصنف في هذا الكتاب الشيخ عبد الوهاب الشعراني حضرة الشيخ ناصر السكي رسوله وفرعه والآخرين عنه حاضر من شيخنا أجدادنا شيخنا أجدادنا معنا جمع حالين بهدله المهم مسلم مسؤول مسؤول مغني حضرة الشيخ هذا الشيخ مفتي محمد حسن هذا الشيخ عبد الرحمن هذا الشيخ حسن تاسع هذا الشيخ حسن عمر هذا الشيخ Lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayil mu'minina. Amin. Qala al-musannif rahimahu wa nafa'ani bi 'ulumihi fi dharain amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita melanjutkan kajian kitab tasawuf, yakni kitab Minahus Saniyah karya Sayyidina Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani. Kitab yang simple, sederhana, hanya sekitar 20 halaman, tapi isinya sangat mendalam. Di cerita atau isinya itu tentang akhlak tasawuf, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Dan mari kita lanjutkan kajian kita. Kemarin sampai halaman 3 bagian bawah, sekitar 4 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa sayyidi Gusti ingsun Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah taala, muga ngurmati sapa Allah taala ing Syekh Abdul Qadir. Yaqulu ngendika sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jili, man sapane wong aroda kang ngarepaken sapa man al-akhirata ing akhirat, fa'alaihi moko tetap ing atase man bisuhdi kelawan zuhud fit dunya ing dalem dunya. Waman lan sapane wong aroda kang ngarepaken sapa man Allah ing Gusti Allah taala hale mahulur sapa Allah, fa'alaihi moko netepi sapa man atau netepi ngatasé man bizuhdi kelawan zuhud fil akhirati ing dalam akhirat. Wa madama lan selagine selamane fi qalbil abdi ing dalam atine kawula, fi qalbil abdi iku ing dalam atine kawula syahwatun utai syahwat min syahwatid dunya, saking pira-pira syahwat atau keinginan dunia, auladatin min ladatiha utawa saking kelezatan min ladatiha saking pira-pira lazate dunia, rupane min makulin saking panganan, au malbusin utawa pakaian, mankuhin utawa pernikahan, perkawinan, au wilayatin utawa kekuasaan, au riyasatin utawa kepemimpinan, au tadqiqin utawa pendalaman fi fannin ing dalam fan atawi cabang nggih, min fununil ilmi saking pira-pira cabang ilmu, azaiti kang sifate tambahan, anil fardhi saking ilmu kang wajib, ilmu kang fardu, kariwayatil hadisi koyo ngriwayataken hadis al ana ing dalam zaman saiki.
wa qiraatil qur'ani lan bacaan maca Al-Qur'an bil qiraatis sab'i kelan pira-pira bacaan model bacaan kang pitu wa kan nahwi lan kaya ilmu nahwi wal fikhi lan kaya ilmu fikih wal fasahati lan kaya ilmu kefasihan maksudnya ya ilmu balaghah falaisa moko ora ana hada uta iki man iku muhibban termasuk wong sing demen fil akhirati ing dalam akhirat. Innama huwa orang yang mestine utai man iku rohibun demen atau seneng sapa man fit dunya ing dalam dunya tapi untur manut melu li hawahu kadue hawa nafsune man. Jadi begini, Syekh Abdul Qadir menyampaikan bahwa siapa yang menginginkan akhirat atau kebahagiaan akhirat maka dia harus zuhud di dunia ini. Jadi artinya bagaimana dia tidak terpedaya atau tidak terpenjara oleh keduniaan yang ada ini. Jadi hubud dunianya itu kecintaan terhadap dunia betul-betul dihilangkan sehingga dia benci dalam arti benci kepada dunia itu ya tidak ingin terpenjara atau dikendalikan oleh kehidupan dunia yang ada ini. Dan dalam pikirannya itu atau dalam amalnya itu ya berarti kehidupannya ditujukan untuk akhirat. Dia memandang dunia itu sebagai bagian sebagai mazra'ah atau ladang untuk akhirat. Dan siapa yang ingin menginginkan Allah maka dia juga harus zuhud fa'alaihi bisuti fil akhirah maka dia juga zuhud di akhirat. Jadi, nanti ketika di akhirat kesempatan itulah seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tentu dengan dimulai dari zuhud di dunia ini kemudian nanti juga di akhirat otomatis akan zuhud di akhirat. Dan tentu itu bisa terjadi zuhud itu selama di dalam hati seorang hamba itu dia itu tidak terbedaya, di hatinya tidak ada syahwatnya, tidak ada syahwat terhadap dunia, kelezatan baik itu yang berupa makanan, pakaian, pernikahan, kekuasaan, kepemimpinan dan lain sebagainya. Kemudian falaisa hada ya dia tadi kalau dia masih terkena atau tergoda dengan sifatnya dunia tadi maka innama huwa gharaibun fid dunya tabi'un li wa hawahu, masih mengikuti hawa nafsunya. Berikutnya wa kana Abdullah al-Maghribi wa kana Abdullahi la kana lan ana sapa Abdullahi Syekh Abdullah al-Maghribi kang bangsa Maghribi Maroko rahimahullah taala rahimahu kang rahmatihu ing Syekh Abu Abdullah al-Maghribi sapa Allah Gusti Allah taala halimah luhur yaqulu ngendika sapa Syekh Abu Abdullah al-faqiru utawi wong fakir orang yang miskin al-mujarridi kang deweni sapa fakir yang menyepi anid dunya saking dunya wa illam ya'mal lan senajan ora gawe amal sapa al-fakir al-mujarrid mau syai'an ing suci-suci min a'malil fadaili saking pira-pira amal kang utama ya iku afdalu luweh utama min haula'il muta'abbidina saking ikilah pira-pira wong kang ahli ibadah wa mahum hale sertane wong kang ahli ibadah ad-dunya utai dunya. Jadi kalau seorang fakir, seorang yang miskin tetapi dia bisa menyepi, bisa menjauh dari keduniaan duniawi walaupun wa illam ya'mal syai'an walaupun dia tidak melakukan amal sesuatu dari amal-amal fadilah keutamaan tadi itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah tetapi di dalam dirinya masih ada keduniaan, ada masih hubud dunya wa ma'hum
ad-dunya. Mamlan iku sartane wong mutabidin ad-dunya utawi dunya. Bal dzurratun, tetapi ne dzurratun utawi sak biji min amalil fakiri saking amale wong fakir al mujarridi kang ndeweni saking dunya, yang menyepi dari dunia, satu amal kecil saja dari seorang yang fakir iku afdalu luwih utama minal jibali dibanding saking gunung min amali ahli dunya saking pira-pira amale wong sing ahli dunya, wong sing hubud dunya. Jadi amal yang kecil seorang, jadi bahkan ya amal yang kecil sebiji dzurrah, dzurratun itu ya sering diartikan dengan sebiji sawi, itu yang kecil sekali. Dari amal seorang yang fakir, yang mujarid, yang tidak hubud dunya, dia jauh dari dunia duniawi itu, betul-betul zuhud, maka itu lebih utama daripada amal orang yang ahli dunia walaupun besarnya itu segunung minal jibali min amalid dunya. Nah, ini sebetulnya sebagai motivasi ya, bahwa yang ideal sih seorang yang amalnya banyak tapi dia mujarid anid dunya, itu yang hebat lagi, yang lebih bagus lagi. Ini untuk perbandingan ekstrim. Di sebelah satunya ada orang miskin, dia mujarid, dia tidak hubud dunya, dia menyepi dari dunia, tetapi dia tidak melakukan amal apapun, dia masih bisa dikatakan utama, lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tapi hubud dunya. Atau fikir atau miskin tadi yang hanya punya satu biji zarrah amal kecil, misalnya kalau misalnya sedekah bisanya hanya 500 makrunding atau 1000 makrunding di masjid, tapi dia bisa mujarid anid dunya, dia betul-betul bisa melandasi dengan ikhlasnya, itu lebih utama daripada yang buahnya tetapi tidak dilandasi dengan ikhlas, masih ada hubud dunya di sana. Ya idealnya adalah ya lumayan banyak lah, lumayan amalnya banyak, ibadahnya ada banyak, kemudian ditambah dia mujarid, itu yang hebat. Ya, tujuannya untuk motivasi supaya bagaimana yang miskin jangan kecil hati, dia masih bisa beramal, masih punya fadilah, keutamaan. Kemudian bagi orang yang kaya juga jangan sombong karena dengan kekayaan atau kelebihan dunia, kalau dia kebutuhannya juga itu masih belum sebanding dengan yang miskin tadi. Maka sebagai semacam masukan atau istilahnya introspeksi atau masukan kepada orang yang punya amal, bagaimana kemudian dia beramal muta'abidin tapi dia tetap dalam kondisi mujarid alitunya tadi. Tapi untuk proses kadang-kadang memang ya namanya keikhlasan atau namanya untuk bisa zuhud, untuk bisa ikhlas itu ya memang proses yang tidak bisa seketika. Maka ya tidak apa-apa sebetulnya kalau untuk latihan. Kadang-kadang orang untuk mencapai keikhlasan itu memang harus dilatih ya, harus ada latihan. Mungkin lama-lama tidak ikhlas, tapi lama-lama nanti kan terbiasa jadi ikhlas. Ya itu lebih baik daripada orang kaya punya uang tidak dimanfaatkan, tidak untuk amal ya, itu lebih jelek lagi. Yang penting untuk dakwah pertama orang ya untuk melatih diri ya tidak masalah. Harapannya nanti makom atau derajatnya akan semakin hari semakin meningkat. Jadi orang yang berjari tadi. Jadi tidak usah di kemudian disalahkan juga, tapi ya dimotivasi untuk mencapai ke makom yang zuhud tadi. Terus wakana lan ono sopo Sayyidi bendera kita Abdul Mawahib Asyadili, sopo Abdul Mawahib Asyadili, Syekh Abdul Mawahib Asyadili rahimahullah ta'ala. Yaqulu ngendika sapa Syekh Abdul Mawahib, al ibadatu utawi ibadah iku al ibadatu utawi ibadah mahabbatid dunya, sartane demen maring dunya iku syuhlu qalbin, iku ketungkule ati, wa ta'bu jawarihin lan abote anggota badan.
Jadi ibadah yang disertai dengan mahabbah, cinta kepada dunia itu ya hanya menyibukkan hati sebetulnya itu. Wa ta'bu jawarihin, dan menyusahkan jawarih, anggota badan, hanya bikin capek, bikin bikin capek, bikin apa namanya, payah. Itu menurut Syekh Abdul Mawahib. Fahya maka utawi ibadah wa ingkas surat lan senajan akeh apa ibadah iku qalilatun, janjane sedikit. Nah, kalau ibadah masih ada mahabbatut dunya, walaupun banyak tapi sebetulnya dia nilainya sedikit. Wa innama hiya, orang yang pestine utawi ibadah iku kasiratun akeh fi wahmi sahibiha, ing dalam dugaan, dalam penyonone wong kang duweni ibadah. Menurut dia mungkin banyak, menurut dia, karena dia mungkin sudah memberikan dana donasi, misalnya ini ada corona dia kasih banyak berapa untuk misalnya nyumbang donatur ke madrasah, ke pesantren, atau ke mana, ke fakir miskin atau ke yatim piatu untuk biaya beasiswa dan sebagainya. Mungkin banyak. Tetapi kalau ada mahabbat tutunya tadi, masih ada mahabbat tutunya, ya itu banyak tapi sedikit sebetulnya. Wahya utai ibadah sing kaya mau iku suratun, gambar, bagaikan gambar. Bila ruhin, kelawan tanpa ruh. Dia seperti bentuk gambar atau apa istilahnya ya, kalau misalnya manusia ya manusia tapi tidak ada ruh, atau misalnya ada bleger barang apa tapi tidak ada ruhnya, nggak ada isinya. Asyaha wa asyahalan teman-teman wong, teman-teman iman, wong khaliyatan ing sesuatu yang kosong, khaliyah, dia sebenarnya bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang kosong. Ghaira haliyatin, tur ora duweni rego, atau ghairu qimatin, ghairu haliyatin ay ghairu qimatin. Sebetulnya dia bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang kosong, hampa, dan tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Jadi apa namanya, banyak tapi sedikitnya sedikit. Di gambaran bentuk dalam kitab Minah Husaniyah ini oleh kaulnya tadi si Syekh Abdul Mawahib itu, ya kalau kemudian masih ada sesuatu yang bersifat dunia itu ya seperti surah, bentuk, gambar, bila rohin. Nah, ini seperti kalau saya teringat itu ada keterangan juga di kitab Syarah Hikam itu, karya Syekh Abdullah Syakandari itu ada kata-kata yang masih terngiang, saya ingat itu. Jadi al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha wujudus sirril ikhlas. Jadi ada masalah ikhlas di situ. Al-a'malu utawi biro-biro amal iku suratun, bentuk, qa'imatun kang jejeg jumeneng. Nah, sebetulnya apa? Ada keterangan tafsiran juga di situ. Jadi laisa fiha kal ashkhasi, ya, sebagai kal ashkhasi, seperti uang, seperti orang. Laisa fiha arwahun, yang sebetulnya seperti orang, al-ashkhas seperti orang-orang, allati laisa fiha arwahun, orang yang tidak ada ruhnya. Berarti seperti mayit berjalan gitu. Kalau orang tidak ikhlas itu sebenarnya kita lihat orang itu ya seperti jenazah berjalan gitu aja. Ya soal bentuknya tapi tidak ada ruhnya. La naf'a wala hayata. Sebenarnya dia tidak ada manfaatnya, tidak ada hidupnya. Tidak ada kehidupan. Ya karena tadi itu. Jadi amalnya itu sia-sia karena di situ kata Syekh Syakandari ya, wa arwahuha, utawi ruhnya pira-pira amal itu adalah wujudu sirril ikhlas, wujudnya atau adanya sir, ya, rahasia sir atau hati al-ikhlas, ya, hati yang ikhlas. Nah, di kitab awal-awal itu juz pertama itu ada pembahasan tentang ikhlas. Kemudian walihada lan krono iki taro ningali sapa sira kasiron ing akeh, kamu akan melihat banyak orang min arbabid dunya, saking wong kang duweni dunya, iku ya sumuna padha puasa sapa arbabud dunya, wong kang padha duweni dunya, kasiron kelawan akeh, mereka banyak puasa. Wa yusalluna lan padha salat sapa wong akeh mau,
kasiran kelawan akeh wasalluna padha salat kabeh wong-wong arbabud dunya mau kasiran kelawan akeh wa yahujjuna lan padha haji sapa wong-wong kasiran kelawan akeh haji bolak-balik yes. Haji berapa kali umrah berapa kali wa laysa lahum lan ora ana lahum iku tetep kaduwe wong-wong mau sing padha arbabud dunya mau padha ngamal ibadah mau ora ana nuruz zuhati utawi cahaya kezuhudan. Cahaya zuhudnya tidak ada. Wala halawatul ibadati lan ora ono manis ibadah. Halawatul ibadah. Tidak ada manisnya ibadah. Nah, maka ini biasanya begini terjadi pada orang-orang yang berpikir bahwa ibadah itu hanya sifatnya fikih oriented ya, fikih orientasi fikih kalau dia tidak dilandasi dengan nilai-nilai akhlak, dengan nilai-nilai keikhlasan ini ya sebetulnya orang-orang seperti itu ya mungkin dia sudah melaksanakan ibadah secara fikih sudah sesuai dengan syarat rukun. Tetapi kalau dari sisi bagaimana apakah dia bisa mendapatkan halawatul ibadah, nikmatnya ibadah itu belum tentu bisa. Tapi orang yang bisa halawatul ibadah tadi sebenarnya dia harus banyak mengkaji tentang akhlak. Jadi kajian tasawuf akhlak ini sebenarnya membimbing kita untuk mencapai kepada hudur, syuhud kepada Allah, kemudian mendapatkan kenikmatan dalam beribadah dan seterusnya. Jadi tingkatan-tingkatan tidak hanya syariat tapi menjadi hakikat dan seterusnya. Wa haqiqatu zuhdi lan utawi hakikate zuhud fit dunya ing dalam dunya. Wa utawi zuhud iku tarkul maili ninggal condong, ninggal cenderung, ninggalake kecenderungan ilaiha maring dunya. Jadi zuhud itu meninggalkan kecenderungan terhadap dunia bil mahabbati kelawan cinta kepada dunia yang yang menjadikan orang itu kadang-kadang kan terpenjara atau tergoda dengan dunia saja kemudian melalaikan akhirat. Tapi begini, la bi khuluwil yadi. Ora kelawan ngosongake tangan minat dunia saking dunya li ada minah syari'i karena orang ini larangan syari' itu ya zat yang membuat syariat itu Allah. Tidak ada larangan anti tijarati saking tul tinuku wan amalil khirafilan saking pira-pira penggawean kang bangsa profesi pekerjaan. Jadi meninggalkan kecenderungan terhadap dunia, kecintaan kepada dunia, tapi bukan berarti mengosongkan tangan kita dari dunia. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh mengambil dunia itu, karena tidak ada larangan. Syari itu tidak, Allah itu tidak melarang untuk orang jual beli, silakan. Kemudian untuk bekerja sesuai dengan profesinya, yang berdagang, yang petani, yang dosen atau yang mahasiswa, silakan mengajar, silakan punya profesi apa, pekerjaan-pekerjaan itu. Karena juga tidak ada larangan. Wala qailun lan orang wong sing ngucap atau orang yang berpendapat, tidak ada orang juga yang berpendapat atau ulama yang berpendapat bidzalika kelan mengkon larangan mengambil bagian dari dunia ya tadi. Nah, kemudian apa? Wa innama darraja lan orang yang sepestine netepaken sapa jumhur sahabati para mayoritas sahabat wa tabi'in lan tabi'in ada khuluwil yati ing atase ngosongake tangan minat dunya saking dunya liyakta dia supaya anut bihim kelawan liyakta dia supaya anut sapa bihim kelawan para sahabat mau sapa al mahjubuna wong-wong kang padha terhijab min an musyahadatil akabiri saking nyakseni pira-pira wong kang gede, wong kang agung. Jadi sebetulnya jumhur sahabat atau para sahabat dan para tabi'in ini ya menetapkan atau bahasanya ada yang mengatakan jarroda, itu ada yang jarroda, ada yang mengatakan jarroda. Kalau jarroda berarti ngosongake. Kalau ngosongake berarti ya artinya mereka mengosongkan sesuatu dari dunia itu ya supaya mereka itu diikuti oleh orang-orang yang tadi mahjub,
agar bisa dapat musyahadah terhadap orang-orang yang besar, bisa mengambil pelajaran terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang besar tadi. Falidzalika moko krana mengkono keterangan adharu padha nyatakake padha nglahirake sapa ulama lahum kaduwe kaum kaduwe wong akeh az-zuhda ing zuhud fid dunya ing dalam dunya bi khuluwil yati kelawan ngosongake tangan wa nahwihim wa bi khuluwil yati kelawan ngosongake tangan wa nuhwihim lan nyegah ing wong mau antabasuti saking tabasut itu berarti kemewahan ya, bersenang-senang fit dunya ing dalam dunya khaufan krana khawatir krana wedi alaihim ing atase wong-wong mau para sahabat berarti mau atau para ulama ayadakhulu yen to padha mlebu sapa kaum sapa ulama mau fi mahabbatiha ing dalam demene maring dunya fala yahtaduna maka ora padha untuk pituduh sapa wong-wong ba'da dalika sakwise mengkono-mengkono kalau dia kemudian jatuh dalam kecintaan masuk ke dalam kecintaan dunia ya dia tidak mendapatkan petunjuk lagi ba'da dalika sakwise mengkono senang dunia lil khuruji krana metu karena dia telah keluar telah melakukan anahubbiha saking demen maring dunia karena dia telah melakukan hubbud dunia tadi wal muzahamati lan muzahamah atau berlomba-lomba alaiha ing atase dunya final kamilina sak temene mongko sak temene utawi wong kang sempurna iku layashiluhum atau layashiluhum ora nungkulake hum ing kamilin anillahi ta'ala sing Allah taala apa syai'un suci-suci fil kaunaini ing dalam kaunain itu ya berarti dimaknai dengan di situ ada footnote-nya itu fid dunya wal akhirah maksudnya ya dia tidak ada kesibukan baik di dunia maupun di akhirat bi khilafil qasirina kelawan ulayani wong kang padha awam wong kang terbatas maksudnya orang-orang awam fasallim moko uluk salam sira kasihlah hormat ya akhi sedulur ingsun likuliman kadhe saben-saben wong tarahu kang ningali sapa sirahu ing man ningali mutajammilan ing gawe bagus bisyabi kelawan pakaiane minal qaumi saking suci kaum illa in khifta kejaba lamun khawatir sapa sira ala abaihi ing atase pengikute rajul atau man tadi ya. ayat tabi'uhu yanto mengikuti sapa atba atau pengikutnya hu ing wong sing sira tingali mutajammilan bagusi mau mal jahli sartane bodoh atau ora ngerti bimaksudih kelawan tujuane man falaka moko iku tetep kadhe sira antan hahu ento nyegah sapa sirahu ing man andalika saking mengkono gawe bagus pakaiane khaufan krana khawatir antala midati saking biro-biro murite atau pengikute man jadi ketika memang kita lihat ya suatu ketika kita harus lihat ada kita kasih hormat juga kalau ada orang yang dia kamu lihat nampak bagus ya, pakaiannya tapi barangkali itu adalah rangka untuk orang-orang yang spesial, orang-orang yang makomnya sudah tinggi enggak masalah karena orang yang sudah makomnya tinggi tidak ada pengaruh terhadap hubutunya ya menggunakan pakaian bagus itu ya sekedar menggunakan pakaian tidak ada unsur apapun tidak ada nilai untuk pamer riak dan sebagainya cuman kan kalau kita khawatir kalau engkau khawatir pengikutnya atau kalau misalnya itu tokoh dia punya pengikut ya jangan-jangan nanti pengikutnya jadi ikut-ikutan pakai sesuatu yang mewah bosnya atau mungkin gurunya syekhnya itu pakai pakaian mewah mobil mewah jangan-jangan muridnya nanti ikut-ikutan berlomba seperti itu. Nah kalau itu khawatir ya ada baiknya juga ini tadi memberikan masukan antan hahu karena khawatir nanti ditiru oleh muridnya yang tidak paham bahwa tujuannya sebetulnya bisa jadi adalah tidak ada kaitannya dengan hubutunya. Jadi hanya sekedar menggunakan pakaian bagus tidak masalah tapi dia tidak tercemarkan dengan apa yang dia pakai dia gunakan. Bisa jadi untuk memberikan contoh supaya memakai pakaian yang bagus yang baik
atau misalnya dalam rangka kebutuhan untuk kalau punya kendaraan mungkin kebutuhan untuk dakwah memang harus dengan kendaraan, bukan dalam rangka mewah, mungkin dalam rangka dakwah dan sebagainya. Jadi kita harus husnudzon orang-orang yang kadang-kadang mungkin kita lihat guru atau mungkin syekh berpakaian kok bagus-bagus begitu, tapi kita kan tidak tahu. Kita harus husnudzon, mereka adalah orang-orang yang sudah bisa menjaga keikhlasannya. Kalau kita murid-murid ya pasti tingkatannya pemula ya itu ya biasa-biasa saja. Au ta'muru utawa perintahake sirahu ing man atau tokoh tadi yang khawatir diikuti oleh pengikutnya itu bi ayaqula kelan yen ngucap sapa man mau lahum kadhe para murite utawa para pengikute la taqtadu aja melu sira kabeh bi kelawan ingsun fi husnil malabisi ing dalam baguse pakaian ingsun wal manaki lan ing dalam pernikahan. Mungkin ada yang istrinya lebih dari satu, mungkin dua atau apa. Wal maroki bilan pira-pira tunggangan atau kendaraan. Fa inna hadza moko sak temene iki pakaian iki malapis manakih marokib sing aku duwe iki laisa lakum ora kanggo sira al ana ing dalam saiki. Tingkatane sampean-sampean iki murid-murid iki pengikut urung saatnya al an. Nah, karena ada tujuan, ada maksud yang diinginkan. Hadza utawi iki perkara utawa iki contoh in wujida lamun den temu dalika apa dalika mengkono-mengkono baguse pakaian tunggangan lan sapenunggalane saka guru mau min malin halalin itu jika ditemukan dari adalah berupa min malin halalin dari harta yang halal. Wa illa lamun ora saking bondo kang halal fal ingkaru makuta ingkari ala dari ngatasi mengkono ala dari syekh ngatasi mengkono guru syekh atau tokoh wajib ya fafham moko mahamu sira pahamilah fafham moko mahami sira summa lam yakhfa tuli ora samar an-zahidina sak temene para wong-wong kang zuhud mazahadu ora padha zuhud sapa wong-wong zahidin mau hakikatan ing dalam hakikate illa fi ma ingkat coba ing dalam barang lam yuksam kang durung den bagi. Jadi hakikatnya mereka itu zuhud, orang-orang zahid ini adalah terhadap sesuatu yang memang belum dibagikan, belum mereka miliki. Kalau sudah dimiliki ya sudah digunakan, dimanfaatkan, tapi dia tidak ada keinginan untuk mencari-cari yang lain. Fi malam yuksam, sesuatu yang belum dibagikan oleh Allah, belum diberikan. Wa amma makusima, wa amma malan anak pun utai barang kusima kang wis den bagi lahum kadue wong-wong zahidin mau fala yasihu moko ora sah li ahadin kadue wong suci bagi setiap orang of azhudu zuhud, maka dia tidak bisa dikatakan sah zuhudnya fi ing dalam makusima tadi. Di ayat surukaha kelan ayat surukaha kelan jento sebaiknya dia meninggalkan makusima. Nah, kalau apa namanya ya tadi malam yuksam belum dibagi ya di malam yuksam yang belum dibagi. Nah, kalau yang sudah dibagi ya itu ya sudah ditinggalkan nggak masalah. Masa itu hakikatan ila fi malam yuksam yang belum terbagi tadi ya maksudnya. Terus wa inna mazuhdu orang itu stine utai zuhud fi in dalam ma atau fi in dalam man yakuno ono sapa man ono iku tarkil maili kelawan tinggalake kecenderungan ilahi maring ilahi maring makusima ya betul ada dan in dalam adate bi haitsula yabkhulu kan sekiranya orang bakhil sapa man bi kelawan mah. Kalau sudah sesuatu itu memang sesuatu yang sudah diberikan pada dia ya kemudian jangan dia bakhil kan mustahiki saking wong kang haki ing ma wala istaghilu lan ojo ketungkul, jangan tersibukkan bi kelawan makusima dengan apa yang telah dia miliki. An rabbi saking pangerane man. Fa'lam dari gayai, fa'lam moko ngerti sapa sira dari kai perkara ya istulur ingsun. Jadi saya tegaskan kembali bahwa la yakhfa ana zahidin masadu hakikatan illa fi malam yuksam. Jadi orang yang zuhud itu adalah tidaklah zuhud hakikatnya kecuali fi malam yuksam, kecuali
dalam hal yang memang lam yuksam, belum dibagikan ya, belum dibagikan. Jadi dia tidak ingin mencari-cari hal yang lain. Adapun yang sudah dibagikan atau sudah dia terima lahum, nah ini wa amma makusima fil mati kepada mereka, maka ya dia harus melakukan suhud meninggalkan apa yang sudah dia miliki. Ya, dalam arti ya jangan terpedaya, meninggalkan itu artinya jangan cenderung atau terpesona dengan apa keduniaan yang telah dia miliki, ya dia singkirkan hubutunya di situ. Nah, lalu dengan apa dia meninggalkan kecenderungan terhadap dunia tadi, dia yaitu ya jangan bahil. Kalau dia sudah punya makusima, kalau dia sudah punya harta, sudah punya apa, ya jangan bahil terhadap orang-orang yang mustahik, yang punya hak terhadap hartanya, misalnya zakatnya, sedekahnya, atau orang-orang yang harus dia nafkahi. Dan jangan membuat dia tersibukkan, wala yastakhilu bihi an rabbi. Jangan kemudian dia tersibukkan oleh hal-hal tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan masih ada kesempatan di minggu depan untuk melanjutkan kajian. Kalau enggak ya nanti mungkin setelah Lebaran ya, kalau masih memungkinkan. Terima kasih kepada semua pemirsa, kru FTIK, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Yayan Purwokerto. Mudah-mudahan menjadikan kemanfaatan dan mendapatkan ridho rahmat semua di bulan Ramadan ini, mendapatkan makbul di dalam puasanya, di dalam sholatnya, ibadahnya, tarawihnya, dan sebagainya, dan nanti menjadi kemudian orang-orang yang muta'abidin, orang yang ahli ibadah tetapi juga mujarridin, orang yang bisa menyepi, mujarrid dunia dari dunia, hingga akhirnya nanti kita kembali kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada suci yang sebentar lagi kita akan memasuki minggu depan adalah Hari Raya Idul Fitri. Semoga tetap diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.